Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dan semoga semuanya sehat selalu. Kita kembali belajar pelajaran matematika umum ya kepada teman-teman kelas 11 MIPA dan juga kelas 11 IPS di SMA Negeri 3 Bandung. Kita akan lanjut pembahasan di materi program linear. Ya, kali ini kita akan coba membahas yang kita sebut dengan pemodelan matematika. Baik, nah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya mencari nilai optimum dari suatu daerah yang diberikan, dari suatu daerah arsiran atau daerah himpunan penyelesaian yang sudah diberikan. Nah, kali ini sedikit berbeda, kita berbicara tentang pemodelan matematika. Nah, apa itu pemodelan matematika? Mungkin kalian sebenarnya pernah melakukan suatu pemodelan matematika sejak SMP, di mana kita itu menerjemahkan ya dari bahasa, katakanlah bahasa Indonesia, dari soal cerita menjadi bentuk matematika. Di sini kita menggunakan variabel-variabel, jadi dalam bentuk aljabar. Jadi begitu. Itu yang kita sebut dengan pemodelan matematika. Misalnya ada 5 apel ditambah 3 apel. Nah, kita ketika mengganti menjadi 5x tambah 3x itu kita sudah memodelkan apel menjadi x gitu. Nah, sekarang pemodelan matematika ini sangat diperlukan ketika nanti kita membahas masalah pada program linear, di mana masalah pada program linear itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik, nah sekarang kita akan coba langsung saja melihat apa itu pemodelan matematika, dan kita lihat langsung pada contoh pertama ya. Nah, di sini ada tulisan, kita baca sama-sama. Untuk membuat barang A, diperlukan waktu 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Sedangkan untuk membuat barang B, diperlukan waktu 2 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 18 jam dalam sehari. Setiap hari dibuat sebanyak X buah barang A dan Y buah barang B. Buatlah model matematika dari keadaan ini. Nah, sebelum kita membuat model matematikanya sesuai yang diperintahkan, kita akan coba memahami terlebih dahulu uh, tentang kondisi dari cerita ini. Jadi intinya, katakanlah ada suatu pabrik yang akan memproduksi barang A dan juga barang B. Nah, barang A ini diproduksi dengan menggunakan mesin 1 dan mesin 2. Jadi ada dua mesin ya, di mana barang A, satu buah barang A akan masuk ke mesin 1 selama 6 jam dulu. Nah, satu buah barang A akan masuk ke mesin 1 selama 6 jam terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah keluar dari mesin 1 masuk lagi ke mesin 2 selama 4 jam. Nah, baru setelah itu selesai jadi barang A-nya. Begitupun barang B. Barang B juga memerlukan mesin 1 untuk diproses menggunakan selama 2 jam. Ya, selama 2 jam. Lalu kemudian setelah selesai barang B itu, satu buah barang B itu keluar dari mesin 1 akan masuk ke mesin 2 selama 8 jam pada mesin 2. Nah, kemudian ada ketentuan di mana katanya mesin tersebut dua-duanya tidak bisa bekerja lebih dari 18 jam dalam sehari. Nah, jadi itu maksimum kapasitas kerja mesin dalam sehari, tidak bisa lebih dari 18 jam. Nah, kemudian di sini ada kalimat setiap hari dibuat sebanyak X buah barang A dan Y buah barang B. Nah, sekarang langkah-langkah ketika kita ingin melakukan pemodelan matematika, itu yang pertama kita harus menentukan variabelnya. Nah, kebetulan di soal ini variabelnya sudah diberikan. Apa itu? Nah, ini dia. X buah barang A. Jadi X itu adalah berapa banyaknya barang A dan Y itu adalah berapa banyaknya barang B. Nah, kemudian untuk membantu kita akan coba membuat tabel. Ya, di sini kita akan membuat tabel. Ya, tabelnya apa? Nah, ini kalau Bapak biasanya kolomnya ada di sini ada 4 kolom. Ya,
Kolom kedua ini adalah berisikan barang A, ya, di mana barang A itu jumlahnya disimbolkan dengan X dulu, divariabelkan dengan X. Kemudian ada barang B yang kita simbolkan banyaknya sebagai Y. Lalu di baris ini ada baris judul barisnya mesin 1 dan mesin 2. Nah, kita coba tulis. Jadi barang A ini sesuai soal katanya membutuhkan waktu berapa jam? 6 jam pada mesin 1. Kita tulis 6 jam. Gitu. Lalu setelah keluar dari mesin 1, barang A akan masuk ke dalam mesin 2 selama 4 jam. 4 jam. Nah, kemudian barang B itu akan masuk dulu terlebih dahulu di mesin 1 selama berapa jam? Selama 2 jam. Ini ya kita tulis 2 jam. Kemudian masuk lagi ke mesin 2 selama 8 jam. Nah, kemudian lihat kolom yang paling kanan di sini. Ya, ini kita tulis batas maksimum waktu kerja mesin. Kenapa maksimum? Karena ada kata-kata mesin tersebut tidak bisa bekerja lebih dari 18 jam. Nah, kalau 18 kan berarti 19 tidak boleh. Nah, tapi kalau 17 masih boleh, 16 masih boleh. Nah, itu artinya maksimum 18 jam, ya. Kita tulis 18 jam mesin 1, 18 jam mesin 2. 18 jam. Nah, gimana bentuk tabel yang benarnya? Oke, kita lihat seperti ini. Oke, hapus dulu. Nah, ini dia. Nah, lalu dari tabel ini kita bisa membuat sebuah pertidaksamaan. Itulah yang kita sebut model matematikanya. Pertidaksamaannya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, yang pertama kita sebutkan kendalanya adalah kendala mesin 1 yang ini. Lihat baris pertama pada kolom. Nah, jadi berapa banyak barang A, yaitu X, akan dikalikan selama 6 jam, yaitu pada mesin 1, ya. Karena barang A itu bekerja membutuhkan waktu 6 jam prosesnya di dalam mesin 1, lalu ditambah berapa banyak barang B, yaitu Y, dikalikan saja masing-masing jadi 2 jam, gitu. Nah, jadi eh, barang A berapa banyak dikali 6 jam, tambah barang B berapa banyak dikali 2 jam. Pokoknya itu harus lebih kecil dari 18 jam, lebih kurang dari atau sama dengan 18 jam. Ya. Kenapa kurang dari? Karena maksimum. Kalau lebih dari itu tidak mungkin, karena kalau lebih dari bisa aja 19, sedangkan ini maksimumnya 18, ya. Nah, sekarang kita lihat kendala yang kedua adalah kendala mesin yang kedua ini. Sama seperti tadi, berapa banyak barang A dikali 4 jam, karena barang A itu diproduksi di mesin 2 selama 4 jam, lalu tambah berapa banyak barang B selama 8 jam, dikali 8 jam, tidak boleh lebih dari 18 jam. Nah, berarti lebih kecil sama dengan 18 jam. Nah, sebenarnya ada ada kondisi ketiga, yaitu jumlah barang A tidak mungkin negatif. Maka kita tulis lagi pertidaksamaan berikutnya, X lebih besar sama dengan 0. Dan barang B tidak mungkin negatif, Y, ini harusnya Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat 4 buah pertidaksamaan. Nah, di sini kita sudah memodelkan sebenarnya. Kita sudah memodelkan secara matematis. Ya, kita bisa katakan sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan masalah di atas ini adalah berikut ini. Nah, ini kalau kita mau sederhanakan angka-angkanya boleh, ya. Pertidaksamaan pertama kita sama-sama bagi 2, jadinya 3x tambah Y lebih kecil dari sama dengan 9. Pertidaksamaan kedua kita bagi 2 juga, jadinya 2x tambah 4Y lebih kecil sama dengan 9. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi ini adalah contoh pertama untuk kita memodelkan secara matematis. Oke, semoga bisa dipahami. Kita bisa lanjutkan ke contoh kedua.
Sip. Kita baca sama-sama. Seorang anak diharuskan oleh dokter untuk mengonsumsi kalsium sedikitnya 60 gram dalam sehari dan zat besi sedikitnya 30 gram dalam sehari. Nah, sebuah obat berbentuk kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah obat berbentuk tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Tentukanlah model matematika dari keadaan ini. Baik, seperti yang tadi contoh pertama, langkah pertama adalah kita menentukan variabel. Nah, sayangnya di soal ini tidak diberikan variabelnya X itu apa, Y itu apa. Tidak masalah, ya. Kita bisa tentukan sendiri, ya. Nah, di sini kita bisa menentukan X itu adalah banyaknya kapsul, Y itu adalah banyaknya tablet. Kenapa? Karena di sini kemungkinan dia mengonsumsi itu adalah kombinasi dari berapa kapsul dan berapa tablet, ya. X, Y-nya itu adalah kapsul atau tablet. Nah, kita buat tabel berikutnya. Nah, tabelnya seperti ini sama kayak tadi, ya. Untuk judul kolomnya ini adalah banyaknya kapsul X dan banyaknya tablet itu Y. Kemudian untuk judul barisnya itu ada kalsium dan ada zat besi. Nah, kita lihat dalam satu kapsul katanya itu memiliki mana tadi? 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Nah, kita bisa tulis begini. 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Itu dalam satu kapsul. Nah, berarti kalau misalnya ada 2 kapsul, jadi 2 kali 5, 2 kali 2. Kalau ada 10 kapsul, 10 kali 5, 10 kali 2. Ya, makanya itu X. Jadi nanti kita ganti jadi 5 kali X, 2 kali X gitu. Oke. Kemudian banyaknya tablet, ya. Satu tabletnya itu mengandung katanya 2 gram kalsium dan juga 2 gram zat besi. Begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata-kata batas minimum. Kenapa batas minimum? Coba lihat kata-kata di kalimat pertama. Harus mengonsumsi kalsium sedikitnya. Sedikitnya 60 gram. Kita tulis 60 gram di sini. Nah, kalau sedikitnya artinya 50 nggak boleh, 40 nggak boleh. Tapi 60 boleh, 70 boleh, 80 gram boleh gitu. Nah, jadi ini kita sebut sebagai batas minimum. Kemudian untuk zat besi batas minimumnya adalah 30 gram. Oke, kita lihat tabel kita selanjutnya seperti ini yang lebih bagusnya, ya. Nah, jadi ada 5 gram kali X tambah 2 gram kali X, 2 gram kali Y, 2 gram kali Y, ya. Nah, kita lihat pertidaksamaan apa yang bisa kita buat dari tabel ini. Yang pertama, kendala kalsium. Nah, ini dia kalsium. 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 60. Artinya berapa banyak kapsul? Kalikan saja 5 gram kalsium ditambah berapa banyak tablet dikalikan 2 gram kalsium per tabletnya. Pokoknya dia makan harus lebih besar dari sama dengan 60. Tidak boleh kurang, ya. Jadi contoh nih, contoh. Kalau kita makan 5 kapsul 5 tablet. Ya, kalau 5 kapsul 5 tablet, maka kalsiumnya dapat berapa? Coba aja kita hitung 5 kali 5, 25 tambah 2 kali 5, 10. 25 tambah 10, 35. Ternyata masih kurang dari 60. Nggak boleh. Jadi tidak boleh cuma makan 5 gram 5 kapsul 5 tablet. Harus lebih lagi gitu. Oke, kendala yang kedua adalah kendala zat besi, ya. Berapa banyak kapsul dikalikan 2 gram zat besi ditambah berapa banyak tablet dikalikan 2 gram zat besi, pokoknya harus lebih banyak dari atau sama dengan 30 gram zat besi, ya. Kendala ketiga, jumlah kapsul yang mungkin pasti tidak mungkin negatif, jadi kita tulis X lebih besar sama dengan 0. Jumlah tablet yang mungkin adalah Y lebih besar sama dengan 0, begitu. Nah, kita bisa tulis sistem pertidaksamaannya menjadi berikut ini. Nah, untuk pertidaksamaan pertama 5X tambah 2Y lebih besar sama dengan 60. Pertidaksamaan kedua kita sama-sama bagi 2 saja. Jadinya X tambah Y lebih besar sama dengan 15. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0.
Nah, jadi di sini kita menggunakan tabel untuk mempermudah kita dalam menentukan pertidaksamaannya apa. Ingat jangan kebalik ya. Hati-hati karena di sini kita hitungnya kendala kalsium pokoknya 60 gram, kendala zat besi pokoknya harus paling sedikit 30 gram. Kalau paling sedikit berarti tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Baik. Terakhir, contoh ketiga. Nah, ini contoh ketiga Bapak akan kasih contoh yang tidak menggunakan tabel. Ya, kita baca sama-sama dulu. Suatu lahan seluas 420 meter persegi, ini persegi harusnya di atas duanya, akan dijadikan tempat parkir mobil dan bus. Nah, sebuah mobil memerlukan lahan itu rata-rata 6 meter persegi. Sedangkan untuk sebuah bus memerlukan lahan rata-rata 24 meter persegi. Lahan parkir itu direncanakan hanya menampung maksimum 25 buah kendaraan saja di waktu yang sama. Nah, kalau kali ini kita tidak menggunakan tabel. Nah, pertama tetap kita harus tentukan variabelnya. Variabel yang pertama kita bisa tulis X adalah berapa banyaknya mobil. Variabel yang kedua adalah Y, berapa banyaknya bus, ya kan? Nah, jadi X itu mobil, Y itu bus. Karena ini adalah dua buah kendaraan yang akan dijadikan yang akan diperbolehkan parkir di lahan ini. Oke. Langsung saja karena ini kenapa tidak menggunakan tabel? Karena tidak ada hubungan. Jadi ini ada dua kendala tersebut terpisah. Kendala pertama adalah kendala lahan, ya. Kendala yang kedua adalah kendala daya tampung jumlah kendaraan. Kalau tadi ya kalau kita lihat di soal kedua itu kendalanya adalah kalsium dan zat besi di mana kalsium ada di kapsul, kalsium ada di tablet. Zat besi ada di kapsul, zat besi ada di tablet. Ya. Untuk contoh satu juga sama. Ada mesin satu untuk bikin barang A juga digunakan untuk bikin barang B. Mesin 2 bisa digunakan untuk barang A dan juga untuk membuat barang B. Nah, kalau yang di soal ketiga ini dua buah kendalanya itu eh, tidak terikat, tidak ada hubungannya. Nah, jadi pertama kita bisa tulis kendala lahan. Coba kita perhatikan di sini. Lahannya kita bisa tulis begini. 6x tambah 24y lebih kecil sama dengan 420. Nah, ini dari mana? Ini adalah X jumlah mobil. Jumlah mobil kalikan saja 6 meter persegi ditambah jumlah bus dikalikan 24 meter persegi. Nah, itu pokoknya tidak boleh lebih dari 420 meter persegi. Berarti tandanya kalau tidak lebih dari berarti lebih kecil sama dengan 420 meter persegi. Kemudian, kendala yang kedua adalah kendala jumlah kendaraan. Katanya eh, hanya menampung maksimum 25 buah kendaraan, mau mobil, mau bus, pokoknya 25 saja, ya. Digabungin 25. Berarti mobil ada berapa banyak ditambah bus ada berapa banyak, tidak lebih dari 25 buah kendaraan. Selesai. Tinggal kendala yang ketiga keempat seperti biasa, jumlah mobil tidak mungkin negatif, jumlah bus juga tidak mungkin negatif. Kalau nol masih boleh, begitu, ya. Jadi dari pertidaksamaan ini kita dapat 4 buah model matematikanya. Kita jadikan sistem pertidaksamaan sebagai berikut. Oke, pertidaksamaan yang pertama kita bisa sama-sama bagi 6. Jadinya X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 70. Pertidaksamaan kedua tetap X tambah Y lebih kecil sama dengan 25. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sekian untuk contoh pemodelan matematika ini, ya. Untuk berikutnya kita akan coba membahas masalah program linear. Nah, ini adalah puncak dari materi program linear di mana ketika kita belajar masalah program linear kita akan menggunakan semua pembelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari atau kita bahas. Kita akan menggunakan menggambar daerah himpunan penyelesaian, kita akan menggambar garis, kita akan menentukan titik pojok, titik-titik, kemudian kita akan menentukan nilai-nilai optimum, kita akan melakukan pemodelan matematika dan semuanya ini akan kita pakai di
ketika kita mendapatkan permasalahan program linear dan yang kita harus selesaikan. Semoga bermanfaat untuk pelajaran kali ini. Silakan dipelajari, silakan didiskusikan, silakan bertanya jika ada yang tidak paham ya. Semoga berkah ilmunya. Bapak akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.